Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita kembali lagi dalam channel ini. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas salah satu video dari seorang mualaf yang agak lucu sih, karena mualaf-mualaf seperti ini mereka lebih senang membaca, mempelajari Alkitab, berkomentar tentang kekristenan dan lain sebagainya. Pertanyaan saya adalah seberapa dalam sih pengetahuan mereka tentang iman mereka yang sekarang? Itu pertanyaan saya. Karena kalau kita lihat ketika mereka, kebanyakan dari mereka ketika mualaf, yang mereka sampaikan adalah bahwa mereka menemukan kebenaran Islam di dalam Alkitab. Menemukan kebenaran Islam di dalam Alkitab. Misalnya ketika mereka mengatakan bahwa oh ternyata Nabi Muhammad ada di dalam Alkitab. Sejak kapan Alkitab menuliskan Muhammad? Jadi sebenarnya kalian menemukan kebenaran Islam di mana? Di Al-Quran atau di Alkitab? Astaga, kenapa logika mereka ini jadi terbalik? Katanya Alkitab sudah dipalsukan, tapi mereka menemukan kebenaran di dalam Alkitab. Lah, ya walaupun kebenarannya mereka maksudkan adalah kebenaran Islam. Tapi kan itu suatu hal yang absurd, suatu hal yang konyol karena di dalam Alkitab sendiri tidak pernah ada ayat Alkitab yang mendukung Al-Quran. Bahkan Alkitab malah musuh dari Al-Quran. Dan sekarang mari kita lihat bagaimana orang ini memberikan komentarnya tentang kekristenan, tentang Alkitab. Dan dia memberikan judul Alkitab itu firmannya Yesus sama dengan Alkitab itu Tuhannya Yesus. Wah, mari kita simak videonya dulu. Kan mereka itu memperkuat atau apa ya, ayat yang yang paling fenomenal dan paling melekat di otak mereka itu adalah Yohanes 1 ayat 1. Senjatanya Yohanes 1 ayat 1. Ya. Nggak tahu, dan mereka ada videonya kok, silakan nonton YouTube-nya. Cara mengkristenisasikannya dengan cara kayak begitu juga ada. Dan kalau Yohanes 1 ayat 1 itu tulisannya kan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi firman itu adalah Allah. Memang benar firman itu adalah Allah, tapi firman itu adalah perkataan. Sebentar, pause di situ dulu ya. Saya ingin memberikan sedikit komentar bahwa dia mengatakan bahwa firman itu adalah Allah, dan memang benar firman itu adalah Allah. Tapi firman itu adalah perkataan, begitu menurutnya, menurut menurut Yohanes 1 ayat 1. Tapi benarkah penulis prolog Yohanes, penulis prolog Injil Yohanes itu sedang berbicara tentang perkataan? Apakah sedang berbicara tentang perkataan? Itulah sebabnya kita tidak boleh membaca Alkitab. Kita tidak boleh membaca Alkitab hanya sebatas satu ayat saja lalu membuat kesimpulan. Tetapi kita harus membacakan secara keseluruhan dari pasal pembacaan itu. Misalnya dalam Yohanes 1 ayat 1, kita baca sampai ayatnya yang ke-18. Kita tidak bisa baca hingga hanya sebatas pada mulanya adalah firman, firman itu, karena penulis tidak memaksudkan tulisannya untuk dibaca secara penggal-penggal. Secara penggal-penggal seperti ini. Itu pembacaan yang salah. Kita harus membacanya sampai utuh, sampai ayatnya yang ke-18. Pertanyaannya lagi, apakah Yohanes sedang menuliskan tentang perkataan yang menjadi manusia, perkataan Allah yang menjadi manusia? Tidak, Yohanes tidak sedang menuliskan tentang perkataan manusia yang menjadi perkataan Allah yang menjadi manusia. Dia sedang menuliskan tentang firman Allah, pribadi dari Allah yang menjadi manusia. Pribadi dari Allah yang menjadi manusia. Kalau kita baca secara keseluruhan, Yohanes pada
pada prolognya ini sedang tidak berbicara tentang perkataan yang menjadi manusia. Sedang tidak berbicara tentang perkataan menjadi manusia, tetapi dia sedang berbicara tentang pribadi Allah, pribadi firman. Nanti kita akan lihat dari mana Yohanes mendapatkan ide gagasan untuk menuliskan firman yang menjadi manusia ini, menjadi firman Allah yang menjadi manusia ini. Nanti kita akan lihat secara bersama-sama. Tetapi sekali lagi itu yang ingin saya sampaikan, bahwa kita tidak boleh membaca Alkitab hanya satu ayat lalu memberikan kesimpulan untuk seluruh pembacaan ini, karena itu akan membawa kita pada kesimpulan yang sesat. Oke, mari kita lanjut. Jadi seperti itu, firman yang sedang dimaksudkan oleh Yohanes bukanlah firman dalam bentuk perkataan. Itu bukan maksud dari Yohanes. Mari kita lihat lagi. Bukan Yesus. Itu adalah perkataan. Seperti video seperti saya sebelumnya. Jadi fake YouTube, undang ke sini bang. Mualaf barunya. Jadi kalau memang firman itu Yesus, saya bingung aja ya untuk ngomong kok bisa ya firman itu dikait-kaitkan dengan Yesus, padahal Yesus sendiri menerima firman dari Allah. Yesus itu menerima firman dari Allah. Coba dilihat di Yohanes 17 ayat 8. Yohanes 17 ayat 8. Ya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Ya kan? Sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku, gak mungkin yang namanya seorang Yesus yang dikatakan bahwa Yesus itu adalah firman dan firman itu mengatakan firman itu lagi. Nah, sebentar. Kita buka dulu Yohanes 17 ayat 8. Kita lihat ya. Yohanes 17. Nah, kita lihat Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Nah, kita lihat konteks dari pembacaan ini. Konteks dari pembacaan ini, dan kita lihat ayat 8. Pertanyaannya adalah apakah yang dimaksudkan Yesus itu sama seperti apa yang dimaksudkan oleh Yohanes? Apakah dua hal ini konteksnya sama? Jawabannya adalah tidak. Konteks dari kedua pembacaan ini adalah konteks yang berbeda. Yohanes sedang tidak berbicara tentang firman dalam arti perkataan. Tidak, Yohanes tidak sedang berbicara tentang firman dalam bentuk perkataan. Tetapi Yohanes sedang berbicara tentang firman yang adalah pribadi Allah yang kita sebut sebagai Logos. Gelar Yesus Kristus, yaitu Logos atau firman Allah. Sedangkan dalam Yohanes 17 ayat 8, Yesus sedang berbicara tentang firman dalam bahasa Yunaninya yang berarti rema, bukan logos. Itu harus bisa dibedakan. Oke? Mari kita lanjut lagi. Jadi analogi yang saya dapat, saya mikir bego-begonya saya deh ya. Halo Mbah. Ada Bang Sugi. Apa kabar? Kalau kalau analogi saya gitu, kalau seandainya firman itu Allah, Yesus berfirman. Jadi Yesus itu bertuhan. Alkitab itu firmannya Yesus. Jadi Alkitab itu Tuhannya Yesus. Jadi bingung kan? Sebenarnya tidak ada yang membingungkan kalau kita mempelajari Alkitab sesuai dengan konteks, sesuai dengan kita memahaminya dalam bahasa aslinya juga. Kalau kita mengatakan bahwa
semua yang tertulis di dalam Alkitab, misalnya kata firman yang ditulis dalam Alkitab sama seperti apa yang dirujuk oleh Yohanes, maka itu kesimpulan yang salah. Karena kita tidak memahami Alkitab, dengan demikian kita memahami Alkitab dalam konteksnya. Kalau Yohanes berbicara tentang firman yang menjadi manusia, dia tidak sedang berbicara tentang firman secara menyeluruh dalam artian bahwa kalau setiap kata firman yang ada di dalam Alkitab maka itu merujuk kepada Yesus. Tidak, karena ada kata-kata yang tidak merujuk kepada Yesus, kata-kata firman yang tidak merujuk kepada Yesus. Oke, jadi seperti itu. Nah, dia mengatakan bahwa Alkitab adalah firman Allah, maka Alkitab adalah Tuhannya Yesus. Alkitab adalah firman-Nya Yesus, maka Alkitab adalah Tuhannya Yesus. Lah, itu kesimpulan dari mana? Ketika orang Kristen mengatakan bahwa Alkitab adalah firman Allah, mereka tidak sedang bermaksud bahwa mereka sedang tidak merujuk kepada Yohanes 1 ayat 1 yang menjelaskan tentang pribadi Allah, yaitu firman. Tidak, mereka sedang memberikan penjelasan bahwa Alkitab adalah kebenaran yang berasal dari Allah. Alkitab adalah Injil Allah, pemberitaan tentang kabar baik Allah. Itu yang disebut dengan Alkitab adalah firman Allah. Jadi bukan Alkitab adalah firman Allah berarti Alkitab adalah Tuhannya Allah. Itu kesimpulan dari mana? Atau Alkitab adalah firman Yesus, maka Alkitab adalah Tuhannya Yesus. Aduh, itu kesimpulan yang sangat-sangat bodoh. Ketika kata firman dalam Alkitab ditemukan, itu tidak semua kata firman merujuk pada pribadi Allah, merujuk pada logos yang dijelaskan oleh Yohanes di dalam prolog Injilnya. Tidak merujuk pada itu. Sehingga untuk membuat kesimpulan bahwa jika firman itu adalah Allah, lalu itu berarti bahwa Alkitab itu firman-Nya Yesus atau Alkitab itu firman Allah, maka sama dengan Alkitab itu Tuhannya Yesus atau Tuhannya Allah. Itu kan kesimpulan yang absurd, kesimpulan yang bodoh. Itu cara membaca Alkitab yang salah, oke? Nah, mari kita simak video dari Dr. Ricky Gadas, Verbum Veritatis, tentang dari mana Yohanes mendapatkan gagasan untuk menuliskan tentang logos. Mari kita simak ya. Dari mana Yohanes mendapatkan ide bahwa pribadi yang historis Yesus dari Nazaret dapat diberi gelar, diberi sebutan titular logos. Nah, Anda perlu ingat, dan ini saya tegaskan sekali lagi, bahwa logos di dalam prolog Injil Yohanes itu bukan digunakan dalam rujukan kepada firman yang diucapkan, spoken word, bukan juga merujuk kepada firman yang tertulis, written word, tapi merujuk kepada pribadi historis Yesus dari Nazaret. Maka pertanyaan intinya adalah dari mana Yohanes mendapatkan ide bahwa pribadi yang nyata, yang historis Yesus dari Nazaret dapat diberi gelar logos, dan apa signifikansi dari penggunaan gelar logos bagi Yesus di dalam prolog Injil Yohanes. Nah, memang masih ada satu pertanyaan penting yang lain, yaitu penggunaan gelar yang sama, kalimatullah, bagi Isa di dalam Quran. Tetapi saya skip pertanyaan itu karena tujuan dari presentasi ini adalah pembekalan bagi saudara-saudara saya yang Kristen, meskipun saya akan mengakhiri presentasi ini dengan menarik sejumlah pokok implikatif terkait upaya apologetis dari para apologet Muslims yang menggunakan Injil Yohanes untuk kepentingan Islam, Quran, dan Muhammad. Pertama, dari mana Yohanes mendapatkan ide, gagasan bahwa pribadi yang historis Yesus dari Nazaret dapat digelari sebutan logos? Nah, jawaban singkatnya adalah dari Perjanjian Lama. Yohanes tidak mendapatkan itu dari filsafat Yunani, apakah dari Platonisme atau dari Stoiksisme atau dari tulisan Philo of Alexandria mengenai logos. Tidak, Yohanes mendapatkan ide itu, gagasan itu dari para penulis Perjanjian Lama. Sebab kalau Anda membaca Perjanjian Lama secara teliti, di dalam sejumlah peristiwa teofani ketika Yahweh menampakkan diri dalam wujud manusia, teofani itu diberi sebutan
firman Tuhan, davar Yahweh atau davar Yehova. Poin itu kita bisa buktikan dari banyak bagian di dalam Perjanjian Lama, tapi demi keringkasan saya hanya akan memperlihatkan kepada Anda satu saja bagian yang utama, kemudian ada satu lagi sebagai informasi ekstra. Mari kita perhatikan Yeremia pasal 1 ayat 1 sampai 14 mengenai panggilan Yeremia. Di dalam 14 ayat pasal pertama kitab Yeremia dikatakan berkali-kali, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia. Firman Tuhan datang kepadaku, tetapi Tuhan berfirman kepadaku. Nah, itu adalah ungkapan-ungkapan mengenai firman Tuhan datang kepada Yeremia. Lalu yang menarik adalah di ayat 9, firman Tuhan yang datang kepada Yeremia itu dibahasakan dalam bentuk teofani. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Jadi Tuhan menampakkan diri kepada Yeremia, dan penampakan diri Tuhan itu dibahasakan sebagai firman Tuhan datang kepadaku. Itu adalah Yeremia pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Hal yang sama juga terjadi ketika Tuhan memanggil Samuel. Di dalam 1 Samuel pasal 3, saudara bisa baca mulai dari ayat pertama sampai dengan ayat 21. Tapi yang menarik adalah di ayat 21 dicatat di situ begini. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Jadi penampakan diri Tuhan kepada Samuel itu disebut dengan sebutan firman-Nya. Dengan kata lain, teofani di dalam Perjanjian Lama, di dalam sejumlah peristiwa, termasuk juga kepada Abraham, kalau kita ada waktu kita bisa bahas. Penampakan diri Tuhan dalam wujud manusia, teofani, itu disebut dengan sebutan davar Yahweh, firman Tuhan. Nah, kalau saudara jadi Yohanes yang mengenal baik Yesus itu siapa, mendengar langsung pengajarannya, menjadi muridnya, mengikuti dia siang dan malam, melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib, mendengarkan dia mengajar Anda secara langsung, melihat langsung bagaimana dia disalibkan, kemudian mati, dan bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Dan saudara tahu Yesus adalah Yahweh yang menjadi manusia. Nah, kalau saudara mau mengkomunikasikan gagasan itu hanya dengan satu kata, berdasarkan latar belakang Perjanjian Lamanya, saudara pasti akan menggunakan gelar logos, firman di dalam bahasa Yunani bagi Yesus. Sebab mereka yang mengenal Perjanjian Lama, orang-orang Yahudi mengenal baik Perjanjian Lama. Jadi kalau mereka membaca bahwa Yesus adalah logos, firman, mereka tahu muatan makna, kandungan makna, signifikansi dari istilah itu berdasarkan teofani, penampakan diri Yahweh di dalam Perjanjian Lama. Dan kalau Yohanes menggunakan sebutan itu bagi Yesus, Yesus adalah logos, mereka tahu maksud Yohanes adalah Yesus adalah Yahweh yang menjadi manusia. Jadi itu makna, kandungan pengertian dari istilah logos, gelar logos di dalam prolog Injil Yohanes. Kenapa Yohanes menggunakan sebutan itu bagi Yesus di dalam bagian prolognya? Karena inti berita Injil Yohanes adalah Yesus adalah Yahweh yang menjadi manusia. Dan poin itu terus ditegaskan oleh Yohanes di sepanjang Injilnya. Kita tidak ada waktu untuk membahas itu. Tapi yang menarik adalah di bagian akhir Injilnya, pasal 20 ayat 28, itu tercatat mengenai pengakuan iman Thomas terhadap Yesus. Ho kuriosmu kai ho teosmu. Ya Tuhanku dan Allahku. Jadi Yohanes mengapit seluruh komposisi isi Injilnya dengan tema Yesus adalah Yahweh yang menjadi manusia, dengan penggunaan sebutan logos di bagian prolognya, dan diakhiri dengan pengakuan iman Thomas, Yesus adalah Tuhan dan Allah. Dan itu di dalam strategi komposisi literer,
komposisi sastra disebut dengan sebutan inklusio. Inklusio berarti saudara mulai dari satu tema kemudian mengakhiri tulisan saudara dengan tema yang sama, dengan maksud bahwa seluruh isi tulisan saudara, segala sesuatu in between itu harus dibaca dalam terang tema itu. Keseluruhan Injil Yohanes, inti beritanya adalah bahwa Yesus adalah Yahweh yang menjadi manusia. Itu inti berita dari Injil Yohanes berdasarkan komposisi literernya inklusio yang digunakan oleh Yohanes di dalam Injil ini. Nah, itu adalah latar belakang dan signifikansi dari penggunaan gelar logos di dalam prolog Injil Yohanes. Jadi kalau ada orang bertanya kepada saudara, dari mana Yohanes mendapatkan ide bahwa orang yang nyata, pribadi yang historis bisa disebut sebagai logos, dan itu tidak bisa digunakan untuk siapapun juga selain Yesus. Dari mana Yohanes mendapatkan sebutan itu? Sebutan itu, gelar itu didapatkan Yohanes dari Perjanjian Lama, karena bagi Yohanes yang menjadi murid langsung dari Yesus, bagi Yohanes Yesus adalah Yahweh yang menjadi manusia, dan dia mengkomunikasikan ide itu hanya dengan satu kata, dan kata itu berasal dari Perjanjian Lama, karena di dalam Perjanjian Lama theophane itu dibahasakan dengan sebutan firman Tuhan, Davar Yahweh atau Davar Yehova. Nah, saya kira sampai di sini sudah jelas apa makna dan signifikansi dari penggunaan gelar logos bagi Yesus di dalam prolog Injil Yohanes, termasuk kaitannya dengan keseluruhan inti berita Injil Yohanes. Maka kalau Anda sudah jelas dengan gagasan itu, lalu Anda mendengar ocehan-ocehan semacam ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ketika Philo menciptakan filsafat logos di awal abad pertama, dia tidak pernah bermimpi tentang seorang manusia yang bernama Yesus. Perhatikan, Christian Prince. Menurut Philo, logos adalah prinsip universal. Si fulanlah yang mengkopi filsafat penyembah berhala Platonisme ini, lalu diselipkan oleh gereja menjadi pembukaan Injil Yohanes untuk menggambarkan Yesus. My name is Tumnino Ogumbi. I'm a student. My question is, it said there's nowhere in the Bible that they stated that Jesus is God. But the Gospel of John chapter 1 verse 1 says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Coming down to verse 14, he said, and the Word was made flesh, and he dwelt amongst us. Trying to tell us that God that was the Word was made flesh, that is Jesus Christ. This is not the words of Jesus Christ, peace be upon him, at all. This is the word of a Jew by the name of Philo. Ocehan-ocehan ini tidak lebih daripada sampah dan rongsokan yang sama sekali tidak punya nilai dan tidak memperlihatkan pengetahuan apapun dari para pengocehnya. Kedua Abdul ini tidak tahu apa-apa tentang apa yang mereka ocehin. Tetapi bukan hanya itu. Kita bisa menarik setidaknya dua pokok implikatif terkait dengan upaya apologetis Muslim selama ini yang datang kepada Injil Yohanes untuk berupaya membuktikan poin-poin tertentu mengenai teologi Islam dari dalam Injil Yohanes. Pertama, saudara tahu bahwa Yohanes 14-16 itu merupakan sasaran empuk Muslims untuk berupaya membuktikan kenabian Muhammad melalui penggunaan parakletos di dalam teks-teks itu, bahwa teks-teks itu mengandung nubuat mengenai kedatangan seorang nabi di masa depan. Nah, tidak jelas bagaimana teks itu membuktikan kedatangan seorang nabi buta huruf 600 tahun kemudian di Saudi Arabia. Sama sekali tidak jelas, tapi Muslims berupaya sangat keras membuktikan itu dari pasal 14, pasal 15, dan pasal 16.
Berita buruknya adalah upaya semacam itu tidak lebih daripada upaya menjaring angin dan upaya menghancurkan batu karang yang teguh dengan menyiram beberapa tetes-tetes air. Itu pasti tidak akan berhasil. Salah satunya adalah apa yang tadi sudah saya jelaskan. Keseluruhan inti berita Injil ini berdasarkan fitur literernya, inklusio, tema Yahweh menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Itu mengapit keseluruhan isi Injil ini. Jadi segala sesuatu in between, mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal terakhir, itu harus dibaca dalam terang tema itu. Yesus adalah Yahweh yang menjadi manusia. Jadi bagaimana caranya Anda membuktikan nubuat mengenai kedatangan seorang nabi buta huruf di masa depan di negeri tergersang di jagat raya ini 600 tahun kemudian menyambungnya secara konsisten dengan inti berita itu? Anda tidak dapat, sama sekali tidak dapat. Inti berita Injil Yohanes menolak upaya apapun untuk membuktikan kenabian Muhammad dari dalam Injil Yohanes. Itu pasti tidak akan berhasil. Sama sekali mutlak tidak akan berhasil Anda buktikan itu. Tapi bukan hanya itu. Dan itu mengantar kita kepada poin yang kedua. Saudara tahu bahwa sangat populer Yohanes pasal 17 ayat 3 digunakan oleh para apologet muslim, salah satunya Monsir Situmorang yang sudah saya bahas, untuk membuktikan bahwa Yesus hanya utusan biasa, hanya rasul, hanya nabi biasa, karena dia mengatakan bahwa dia diutus oleh Bapa. Nah, sama seperti poin yang tadi, upaya itu tidak akan berhasil. Karena saya sudah buktikan dalam video terdahulu bahwa di dalam konteksnya justru Yesus bicara tentang kemuliaan yang sama yang dia miliki di hadirat Bapa sebelum dia diutus, dan dia berdoa supaya dia kembali kepada kemuliaan yang semula itu di dalam kekekalan bersama-sama dengan Bapa. Nah, bagaimana Anda membuktikan bahwa Yesus hanya utusan manusia biasa, nabi biasa, manusia biasa, tetapi dia punya kemuliaan yang sama dengan Bapa yang dia miliki di hadirat Bapa di dalam kekekalan sebelum dia jadi manusia. Kemudian dia menyebut Allah sebagai Bapanya dan dia berdoa supaya Bapa mengembalikan kemuliaannya yang semula itu, karena sekarang dia sedang di dalam misi kemesiasannya menjadi manusia. Yohanes pasal 3 ayat 16, supaya barang siapa yang percaya kepadanya melalui pengorbanannya di atas salib dan melalui kebangkitannya mengalahkan maut satu kali untuk selamanya. Di dalam misinya itu dia disebut utusan, dan setelah menunaikan misi itu dia akan kembali kepada kemuliaan yang semula. Itu Yohanes pasal 17. Jadi bagaimana Anda buktikan gagasan bahwa Yesus hanya manusia biasa berdasarkan teks itu dengan mencomot hanya ayat 3, melepaskannya dari keseluruhan konteks pasal 17, dari keseluruhan konteks Injil Yohanes dengan inti berita bahwa Yesus adalah Yahweh yang menjadi manusia? Bagaimana Anda bisa sukses berhasil membuktikan poin-poin itu? Anda pasti tidak akan berhasil, bahkan ketika Anda menggunakan 10 juta kekekalan untuk berupaya membuktikan itu, sama sekali tidak akan berhasil. Dan penandasan pentingnya adalah Injil Yohanes tidak pernah ditulis untuk memuaskan dan melayani kepentingan Islam, Quran, dan Muhammad. Jadi silakan berhenti mencoba. Dan bukan hanya Injil Yohanes, seluruh isi Alkitab, 66 kitab, 39 kitab Perjanjian Lama, 27 kitab Perjanjian Baru, tidak satu pun yang bisa digunakan untuk melayani, memuaskan kepentingan Islam, Quran, dan Muhammad. Sama sekali tidak ada.